berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunika. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Bapak Agus Solihin, SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sekolah di mana saya bertugas. Kepada yang terhormat Bapak Agus, silahkan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Solihin, SPD MPD. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan tempat bertugas Ibu Yuyun sebagai CGP Angkatan ke. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat. Ceria ya, Pak, ya, pagi-pagi. Alhamdulillah, cuacanya cerah banget pada hari ini. Baik, Pak. Ya. Begini, maaf Pak, saya mengganggu. Tujuan saya menghadap Bapak Kepala Sekolah. Kalau diizinkan, saya ingin meminta waktunya, Pak. Sebentar, mudah-mudahan Bapak bersedia menjadi narasumber bagi saya dalam rangka memenuhi tugas saya dalam CGP ini, demokrasi kontekstual, yaitu mengadakan wawancara kepada pimpinan sekolah saya terkait praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan. Insya Allah tidak. Alhamdulillah, Bapak ya tidak keberatan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan, saya dapat mengambil hikmahnya dan ilmunya. Amin. Baik Pak, kita mulai saja. Selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan sekolah mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Tentunya yang namanya di sekolah itu banyak sekali permasalahan, dan kita lihat kira-kira permasalahan mana yang menjadi prioritas kita yang perlu diselesaikan atau dituntaskan, sehingga memang masalah ini sangat beragam sekali. Ada yang cukup misalnya diselesaikan oleh sendiri sebagai pimpinan, ada juga masalah-masalah yang kita perlu meminta pertimbangan-pertimbangan dari rekan sejawat, karena di sekolah ini Bapak tidak sendirian, tentunya ada wakil kepala sekolah, sehingga kadang Bapak ya meminta masukan dari para wakil kepala sekolah terkait dalam penyelesaian masalah ini. Seperti itu. Berarti mungkin di sini yang tadi saya pahami, Bapak memprioritaskan dulu kasus mana yang harus segera diselesaikan. Betul. Apakah cukup dengan kebijakan sendiri atau Betul. keputusan secara cepat ya Pak ya berarti? Betul, ya. Atau harus ada rembukan dulu berkolaborasi Ya. dengan rekan-rekan sejawat atau wakasek wakil Ya. kepala sekolah Betul gitu Pak ya. sekali. Ya. Misalnya ada contoh kasusnya Pak? Banyak yang selama Bapak di sini ada beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian. Bahkan ini merupakan warisan dari sebelumnya. Jadi pada saat itu belum terselesaikan. Nah, ketika Bapak di sini, Bapak harus ikut menyelesaikan permasalahan ini. Namun demikian, ya alhamdulillah dengan kita berkolaborasi tadi itu bisa terselesaikan semuanya. Dan saat ini ya sukses tanpa ekses gitu dari penyelesaian masalah itu. Sebagai contoh boleh disampaikan? Ya Pak, alhamdulillah kalau Bapak bersedia menyampaikan. Contoh saja nih yang apa namanya yang ringan lah. Bukan ringan ya, masalah ini memang berat juga, artinya menyangkut
nasib orang lain. Nah, Iya. ketika kita memutuskan ini, jangan sampai orang lain juga merasa dirugikan oleh keputusan kita. Tapi yang namanya sebuah keputusan, tentu saja ada hal yang satu pihak senang, ada juga yang tidak senang. Betul. Nah, hanya kita bagaimana mengupayakan supaya pihak yang tidak senang ini dalam posisi mereka bisa menerima keputusan kita itu. Ya, contoh kemarin kita memiliki permasalahan tentang sekolah kita, kebetulan kan sekolah Adiwiyata. Betul. Nah, Sekolah. salah satu program dari sekolah Adiwiyata, kita ingin memiliki kantin sehat. Oh, tentang kantin sehat ya Pak? Ya, nah kemudian kita memprogramkan hal itu. Mulai dari ya kita rencanakan mau seperti apa kantinnya, kemudian nanti siapa yang mengisinya. Nah, ternyata yang menjadi permasalahan kita pada saat itu adalah pedagang-pedagang dulu yang dari masyarakat yang berjualan di sekolah. Oh, jadi ada yang dari luar, kalau dulu Bu, Eva boleh masuk. Ya. Berjualan di sekolah, Sekolah. dalam sekolah ya Pak ya? Betul. Nah, kemarin kita membuat kebijakan, ya bolehlah mereka berjualan di sekolah, tapi harus mengikuti aturan sekolah. Artinya tempatnya disiapkan oleh pihak sekolah, kemudian makanan yang disiapkan juga mengikuti aturan sekolah. Nah, namun demikian ada tantangannya. Ketika pedagang dari luar masuk, otomatis warga kita yang ada di sekolah juga merasa keberatan karena jumlah pedagangnya yang banyak gitu. Nah, sehingga pihak keluarga besar juga dari pihak sekolah berharap, Pak, itu jangan nambah lagi pedagang, kita juga udah banyak karyawan di sekolah yang berjualan. Nah, itu kan memunculkan permasalahan. Betul. Karena ya menyangkut yang namanya perut, pasti bakal ramai. Nah, akhirnya terjadilah gejolak pada saat itu. Nah, Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini tentunya ini harus menyelesaikan masalah ini. Ya, artinya keluarga besar kita bisa teratasi, masyarakat juga bisa menghormati keputusan kita. Nah, maka dilakukanlah tahapan-tahapan untuk penyelesaian masalah ini. Nah, itu Jadi disuruh. ada beberapa langkah ya dalam Iya. penyelesaiannya. Baik, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ketika kita mengambil keputusan seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa keputusan itu kalau misalnya kadarnya masalahnya tidak terlalu rumit, walaupun kedua-duanya baik, ya Bapak mengambil keputusan sendiri. Nah, ketika permasalahan ini memang cukup berat, ya kita meminta masukan kepada rekan-rekan yang lain supaya menurut Bapak ini begini, misalkan ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Nah, ya, tapi tentu saja untuk hanya di lingkungan wakil kepala. Nah, mereka memberikan masukan, Pak, nanti kalau ini begini. Nah, jadi seperti itu Bu, langkah yang dilakukan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Jadi ada yang bisa Diambil secara secara sendiri. sendiri karena mungkin itu merupakan hak prerogatif dari seorang pemimpin. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kita juga meminta masukan dari pihak lain. Tapi walaupun meminta dari dari warga yang lain atau dari wakil kepala sekolah, tetap keputusan ada di Ya, pimpinan Pak. pada akhirnya nanti Bapak yang memutuskan sendiri. Setelah Menimbang baik buruknya, kemudian keuntungannya, kerugiannya, walaupun dua-dua masalah itu benar gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi dilema itu di sana gitu. Ketika kita seorang pemimpin itu harus memutuskan, harus bisa ya mengenakan ke semua pihak Pak gitu. Jadi jangan sampai kita berusaha meminimalisir kekecewaan. meminimalisir masalah ya Pak ya. Ya, betul. Baik Pak, untuk selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Seperti kalau tadi kan ada prioritas mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi langkah kita ya kita analisa dulu kasus-kasusnya atau permasalahannya apa, kemudian ini penyebabnya apa, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian kita baru mencari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan
untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk menekankan itu ya, Betul. makanya itu. Hal-hal apa saja yang selama ini sama Bapak dianggap efektif dalam mengambil satu keputusan pada kasus-kasus dilema IMK? Kita bisa mengambil keputusan itu ya tadi itu kuncinya tidak merugikan ke semua pihak dan kita berorientasi ke yang banyak gitu Bu. Jadi keputusan ini misalnya ini berdampaknya ke sebagian atau yang lebih banyak. Ini kita lebih ini ke yang banyak. Oh, ya, untuk ke apa? Jadi tidak merugikan yang orang banyak. Ya, supaya betul. Jadi orientasinya. kepentingan untuk orang Ya, banyak. jadi kita membuat sebuah keputusan itu dilihat dari kepentingan untuk yang banyak lah, gitu, daripada untuk kepentingan pribadi gitu atau sendiri. Ya, misalnya di sini kan bagaimana nih untuk murid kita, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita, gitu. Jadi keberpihakannya ke sana, ke yang lebih banyak lah gitu. Nah, tantangannya dalam mengambil keputusan apa Pak? Tantangannya? Ya pastilah ketika kita mengambil sebuah keputusan itu pasti ada yang merasa nyaman dan ada yang tidak nyaman. Paling sebagai pimpinan ketika ada orang yang merasa bahwa keputusan tidak nyaman ya mereka pasti akan berpilapa atau bersikap kurang baik kepada kita. Nah, seperti apa tindakan Bapak Ya. menghadapi hal tersebut? Ketika ada seperti itu ya Bapak tadi itu lah pokoknya ini kan untuk kepentingan umum nih. Nah udah itu kita pegang aja. Jadi berikan pemahaman ya, Ya, Pak, ya. kemudian kita beri pemahaman apa Secara misalnya personal mungkin, secara Pak. personal dipanggil kenapa Bapak mengambil keputusan itu gini ya benar-benar paham dan dimengerti gitu oleh pihak. Baik Pak, apakah Bapak ketika mengambil satu keputusan atau penyelesaian kasus itu mempunyai jadwal atau sebuah tata kala ataukah Bapak menyelesaikannya di tempat secara langsung atau mempunyai satu prosedur atau bagaimana? Ya kita lihat kasusnya dulu atau permasalahannya. Kalau memang misalkan emergensi nih, ini harus segera diselesaikan. Kalau nunggu jadwal kan lama, wah keburu kemana gitu, atau keburu apa yang terjadi kan di luar dugaan kita. Nah, sehingga kalau yang emergensi itu Bapak langsung mencoba mencari solusi, ya. Nah, kecuali kalau yang misalnya, ini masih bisa atau harus banyak yang dipertimbangkan, baru kita atur yang ada jadwal-jadwal pertemuan dengan para pihak gitu untuk penyelesaiannya. Ya seperti contoh kasus tadi lah yang penyelesaian masalah kantin sehat itu kita undang dari pihak masyarakat, pemerintahannya juga, Pak RW, bahkan kita mengundang dari kepolisian juga kan untuk menyelesaikan masalah itu supaya tadi itu jadi ketika mereka sudah paham jangan sampai nanti di luar muncul lagi hal-hal yang lain. Jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin ada yang secara langsung diselesaikan, ada yang perlu beberapa tahapan, gitu ya Pak ya. Nah, adakah seseorang yang mendukung atau orang-orang yang mendukung atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah untuk memutuskan satu keputusan? Ya tadi itu. Jadi pertama kalau yang sifatnya ini harus segera diputuskan berarti ya Bapak mempertimbangkan dengan pengalaman pribadi Bapak gitu ya terkait dengan kasus itu. Dulu ketika di sekolah A misalnya ketika ada permasalahan seperti ini penyelesaiannya begini. Nah sehingga ketika menemukan lagi permasalahan di sekolah ini, iya berarti ini harus dijadikan pengalaman. Ya, pengalaman. Kemudian tadi itu kita juga kalau ada kasus yang lain misalkan ini yang belum pernah kita temui di sekolah yang sebelumnya ternyata di sini ada ya kita mencoba tadi tidak jadi Bapak kan tidak sendirian walaupun tadi putusan akhirnya ada di kepala sekolah kita minta masukan karena kan di SMP itu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum kesiswaan kemudian ada yang humasnya ada yang satgasnya nah, sehingga ini merupakan partner gitu ya partner kerja dalam membuat sebuah kebijakan nah, supaya tidak ya tadi itu untuk meminimalisir kekecewaan gitu. Baik Pak, itu mungkin ada beberapa prosedurnya
lalu yang membantu Bapak dalam keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, pertama mungkin pengalaman yang bisa diraih atau yang diperoleh Bapak, ini membuat supaya orang lain itu ya happy lah gitu dengan keputusan itu. Yang kedua, mungkin kita di semacam mungkin bisa saja di pojokan gitu oleh mereka yang kecewa. Tapi itu adalah sebuah resiko jabatan. Dan kita ya tadi itu yang penting ini keputusannya adalah untuk kepentingan umum, kepentingan siswa ya di sekolah. Artinya keberpihakan kita kepada siswa dan masyarakat sekolah yang lainnya. Ketika ada yang kecewa ya biar tidak apa-apa. Itu resiko dari sebuah jabatan. Jadi mungkin semua dilandaskan kepada kepentingan murid atau kepentingan siswa. Betul. Masalah di luar itu kalau mungkin akan diberikan pemahaman secara personal, betul. Atau juga Bapak sebagai pimpinan sudah memutuskan dan sudah memikirkan secara matang keputusan yang diambil oleh Bapak. Ya. Baik Pak, alhamdulillah, dan keputusan itu memang betul-betul sudah dipertimbangkan secara matang baik oleh Bapak selaku pimpinan maupun oleh para Wakasek yang membantu Bapak. Alhamdulillah Pak, demikian tadi wawancara saya hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang Bapak berikan dengan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Sama-sama Bu, mudah-mudahan lancar dalam penyelesaian tugasnya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan dengan segala support yang Bapak berikan, insya Allah saya memiliki semangat kembali Pak untuk menyelesaikan kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi intinya ketika kita mengambil sebuah keputusan, lihat ini mana yang ininya, apakah hanya ke sebagian atau yang banyak, yang lebih besar lagi manfaatnya Pak ya. Betul. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran bagi saya untuk kedepannya nanti karena kalau pengambilan keputusan tidak hanya sebagai pimpinan kepala sekolah saja Pak, sebagai guru juga ketika di kelas, ketika berteman, bersosialisasi dengan guru-guru atau maupun di rumah, kita harus selalu mengambil satu keputusan. Apa yang Bapak ceritakan tadi sangat bermanfaat bagi saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ibu, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua guru-guru hebat, barusan kami atau saya sudah mewawancara Bapak narasumber yang sungguh hebat dan selalu mensupport semua hal kegiatan yang positif bagi guru-guru di sini. Sekali lagi, bagi guru-guru hebat semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Yuyun Yulika, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bandung Barat. Pagi ini saya sudah bersama narasumber saya, Ibu Nenden Lia Amelia SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nenden Amelia. Kebetulan saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua. Dan alhamdulillah kita bertemu di sini ya. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan hari ini di sini ya. penuh keceriaan ya Bu ya. Insya Allah. Begini Bu, maaf sekali lagi saya mengganggu waktu Ibu. Tujuan saya menghadap Ibu pada hari ini, saya kalau diizinkan ingin meminta waktunya, kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber saya
dalam rangka menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tugasnya itu saya diharuskan mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan ini bersedia dan tidak keberatan. Insya Allah saya bersedia. Siap. Alhamdulillah. Baiklah Bu, kita mulai saja ya Bu. Boleh. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya ingin tahu Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Kebetulan saya untuk sekarang itu menuju 100 hari. Iya, jadi saya kesini itu dapat SK tanggal 2 Januari dan ini sudah 3 bulan menuju ke Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik lama ataupun baru, sebetulnya sama saja ya Bu. Kita suka pasti mendapatkan satu permasalahan. Nah, sebagai kepala sekolah, Ibu mengalami beberapa permasalahan. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus bahwa kasus itu termasuk kepada dilema etika atau bujukan moral? Oke. Setiap orang pasti ada masalah ya, apalagi ini sebuah lembaga besar. Ketika saya masuk ke sini pasti ada masalah juga ya. Masalah yang saya hadapi yang pertama adalah masalah adaptif, harus beradaptasi dengan lingkungan. Ketika saya sebelumnya menjadi guru penggerak, kemudian ketika kesini saya harus menjadi kepala sekolah. Nah, adaptasi itu yang merupakan tantangan pertama dari saya kesini ya. Terutama kita harus berhadapan juga dengan guru-guru senior yang ada di sini. Itu ketika ada masalah yang dihadapi ya, berawal mungkin dari adaptasi dulu. Dan ketika setelah adaptasi ini pasti tiap hari pasti ada, baik itu dari siswa ataupun misalnya dari guru itu sendiri, dari Wakasek atau misalnya dari orang tua. Nah, saya sebagai leader di sini, manajer, pasti harus bisa memutuskan, ya, memberi keputusan yang baik. Pastinya untuk pengambilan keputusan ini saya pasti melihat dulu seperti apa masalah yang timbul itu, kemudian dicari solusinya, dan yang paling intinya mencari orang yang ininya, termasuk yang di dalamnya itu siapa, gitu ya. Misalnya masalah itu berasal dari siapa, nah itu. Maaf nih Bu, mohon izin apabila Ibu berkenan, contoh kasus satu saja, misalnya kasusnya tentang apa gitu, dan bagaimana cara mengambil keputusannya pada saat itu. Contoh kasus terdekat hari ini ya. Kebetulan hari ini itu sebenarnya tidak ada masalah, hanya sedikit pembinaan aja, dan kebetulan ada salah satu karyawan yang sakit. Saya hanya mengkhawatirkan dengan kondisi beliau supaya beliau itu tidak terlalu capek. Makanya saya kumpulkan semua teman-teman di sini, ya, karyawan, staf TU dan juga piket malam, supaya bisa untuk lebih respect terhadap beliau tersebut ya yang sakit ini. Jadi untuk sementara waktu Bapak boleh tidak untuk sementara waktu tidak ikut dulu piket malam, terus tidak terlalu capek untuk ini. Dan saya minta saran dari teman-teman, terutama di sini yang bisa diutamakan ya pasti guru senior, ya, termasuk juga teman-teman dari guru juga bagaimana sarannya. Jadi selalu melibatkan semua untuk setiap Artinya keputusan berkolaborasi ya Bu ya dengan semua warga sekolah. Tapi pernah Ibu mengambil satu keputusan yang ini mah bisalah diputuskan sendiri gitu. Sepertinya saya tidak bisa memutuskan sendiri apapun ya, karena dasar saya dulu juga guru penggerak, jadi sudah terbiasa reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada, kalau guru lebih kepada murid, kalau misalnya saya sebagai leader berpihak kepada semua kan ya di sini. Jadi saya lebih mengedepankan kolaboratif. Jadi setiap apapun keputusan saya berkumpul dulu dengan teman-teman, minta saran dari teman-teman baru saya putuskan. Karena dengan berkolaborasi akan menghasilkan satu keputusan yang mungkin akan lebih banyak menguntungkan orang banyak dibandingkan yang sedikit ya. Baik Bu, terima kasih dengan contoh kasusnya. Nah, ini Bu, ketika Ibu menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan keduanya mengandung nilai kebajikan,
bagaimana caranya Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus yang seperti itu? Pasti ya. Setiap kasus, setiap ada masalah pasti kita dihadapkan dengan dilema etika atau dilema moral juga ya, dimana dilema etika ketika kita harus memutuskan yang benar di atas yang benar. Betul. Dan kadang di atas yang benar menurut saya itu benar, ternyata menurut orang lain adalah dilema etika ya, itu salah gitu ya. Nah, saat pengambilan keputusan itu pastinya harus ini dulu, jenis masalahnya apa, solusinya seperti apa, terus orang-orang yang terlibatnya siapa gitu, dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Dan yang paling penting ketika masalah itu sudah dipecahkan, saya itu selalu merefleksikan, direfleksi apakah keputusan yang saya ambil ini benar atau tidak gitu ya. Jadi tidak misalnya menurut saya ini benar, ternyata menurut teman-teman dari senior ini itu salah, itu saya ikutin. Kita ambil keputusan bersama. Jadi mungkin kalau yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi ya, kalau tidak salah tadi saya menyambung dari Ibu, mengidentifikasi dulu permasalahannya, akarnya di mana ya Bu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya walaupun tadi Ibu sudah sebutkan, sebetulnya prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan untuk permasalahan tersebut? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama kan pasti mengidentifikasi ya Bu ya. Langkahnya ya tadi sih kenali kasusnya, identifikasi, terus kumpulkan informasinya. Kumpulkan data dan fakta ya Bu ya. Secara ini apakah ini betul atau salah ketika isu itu dihembuskan gitu ya. Misalnya ya seperti ini Bu, baru kita kumpulkan informasi. Kalau misalnya sudah didapatkan informasinya kayak seperti tadi gitu, ini betul dia sudah tidak kuat, ini udah, baru saya putuskan dan disampaikan ke semua. Apakah menurut Ibu langkah-langkah tersebut efektif menurut Ibu? Sepertinya dari beberapa kasus yang sudah terjadi di sini ya, sangat efektif sekali gitu ya. Karena selalu jadi kita tidak misalnya langsung mengambil keputusan secara ini, tapi kalau saya itu secara kondisional. Dilihat dulu, ini dulu, ya pelajari dulu, baru setelah itu diputuskan. Jadi tidak saat ini kita berpihak pada satu orang aja menurut ini, di sini mah seperti ini saya percayanya tidak. Tapi saya mengambil informasi dari yang lain. Menggali informasi, mengumpulkan fakta-fakta yang itu, lalu dikolaborasikan dengan rekan yang lain. Nah, apakah Ibu mendapatkan satu tantangan atau pernahkah Ibu dalam mengambil satu keputusan Ibu mendapatkan satu tantangan kepada keputusan tersebut? Pasti tantangan selalu ada ya, dan tidak semua kalau misalnya namanya orang satu per orang itu beda kepala, beda ini kan. Nah, pasti ada tantangannya ya, karena tidak semua keputusan yang kita ambil itu orang lain setuju. Iya, jadi untuk misalnya mengambil keputusan yang sama itu, makanya saya itu kita kumpul, kita harus kumpul bareng, kita kumpulkan bareng. Menurut ini kenapa Bapak tidak setuju dengan keputusan saya dengan ini misalnya? Kalau misalnya menurut gimana? Saya setuju, yang ini gimana? Jadi kalau misalnya keputusannya lebih berpihak atau lebih banyak misalnya orang setuju, berarti itu keputusan itu diambil walaupun misalnya si A ini pasti salah seorang nggak setuju, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu dia pasti mengikut gitu. Jadi untuk meminimalisir tantangan tersebut, ekses dari keputusan itu diambil secara kolaboratif. Ya intinya selalu kolaboratif. Apakah ketika Ibu mempunyai satu jadwal atau misalkan nih, untuk misalkan kalau ada kasus nih dijadwalkan nanti penyelesaiannya atau bagaimana, atau secara insidental atau seperti apa Ibu menjalankannya? Kalau saya sih, kalau kasus kan kadang tiba-tiba atau apa, jadi kondisional. Pada saat itu misalnya ada kasus, kita langsung kalau bisa dipecahkan masalahnya pada hari itu juga saya langsung putuskan gitu.
Kalau misalnya ada beberapa timing yang misalnya kita harus mengumpulkan dulu masalahnya seperti apa, mengumpulkan dulu maksudnya Menggali informasi. ya, informasinya. Ya itu pasti ada timingnya, tapi dengan secepatnya pasti harus segera. Jadi mungkin tergantung permasalahannya seperti Iya. apakah harus saat itu juga atau harus menunggu informasi-informasi Iya, selanjutnya. situasional aja ya Betul, biasanya. karena tidak sama ya Bu semua permasalahan. Ya. Ini menurut Ibu, ada nggak orang-orang di sekitar Ibu atau faktor apa saja yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil satu keputusan? Banyak pasti untuk ketika ada masalah itu siapa dulu yang terlibat. Nah, baru dari situ saya mencari pihak-pihak yang bisa membantu ketika ini terlibat. Misalnya cara kemarin ada anak yang kena bullying, pemukulan ini. Saya mencari solusinya dengan kira-kira kalau misalnya anak dengan misalnya ada bullying, pemukulan terus ini harus ke siapa? Nah, jadi saya misalnya harus dengan KPAI, harus dengan Polsek, harus dengan ini, tidak selalu misalnya harus wali kelas. Saya libatkan semuanya. Jadi siapapun yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini saya libatkan. Termasuk kalian di sekolah pasti selain komputer, Wakasek, guru-guru, wali kelas, BPK, ya. Jadi tergantung kasusnya ya Bu, Tergantung kasusnya. siapa yang bisa dilibatkan ke dalam permasalahan tersebut. Iya. Alhamdulillah ya Bu, kita dikelilingi orang-orang yang hebat, Alhamdulillah, yang bisa kalau mendukung di sini. kita ya sebagai, karena kalau dipikirkan sendiri, Iya. wah repot sekali ya Bu ya, karena masalah tidak hanya satu atau dua saja. Nah, dari keputusan tadi yang disampaikan oleh Ibu, dari berbagai macam kasus, dari kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan? Pembelajarannya yaitu yang pertama, kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Terus setiap kasus pasti kita harus berpikir apakah kasus ini baik atau tidak. Kalau misalnya keputusan saya yang diambil ini baik atau tidak, ada ekses buat yang lain atau tidak, jadi berbentuk dilema atau tidak, nah itu yang bisa saya ambil. Jadi pembelajarannya setiap sesuatu itu tidak bisa langsung sekaligus gitu ya, tapi berproses gitu ya. Jadi pada intinya dengan adanya permasalahan justru menambah kita ilmu, menambah kita pengetahuan dan menambah kebijakan kita. Iya, ya Bu. gitu ya. Demikian tadi Bu wawancara hari ini, alhamdulillah sudah 8 poinnya sudah saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang sudah bersedia menerima saya dan meluangkan waktu di tengah kesibukan ya Bu ya. Mudah-mudahan hal yang tadi Ibu sampaikan juga menjadikan pembelajaran bagi saya, menambah ilmu bagi saya, karena ketika kita permasalahan itu tidak hanya sebagai kepala sekolah saja sudah gitu ya Pak Ibu ya. Di kelas kita dapatkan permasalahan, di rumah mendapatkan permasalahan, lalu ketika kita bergaul dengan teman-teman pun sama. Nah mungkin di situ saya belajar dari Ibu dalam mengambil satu keputusan ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya jawaban saya kurang memuaskan atau gimana. Tidak, Ibu keren banget. Saya yakin Ibu adalah apalagi dari CGP ya Bu ya, Ibu hebat. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wawancara kita. Sukses untuk yang kedepannya ya. Amin. Selesai CGP-nya. Amin. Dan tugas-tugasnya juga dilancarkan ya. Mohon doanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guru-guru hebat, hari ini saya sudah mewawancarai dan alhamdulillah narasumber saya sungguh hebat sekali dan bisa menjadi cerminan bagi saya bahwa kedepannya ketika mengambil satu keputusan harus betul-betul secara bijak untuk kebaikan banyak orang. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak